Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pojok Goes Channel. Semoga teman-teman nggak bosan-bosan sama saya lagi yang nongol di video ini. Kali ini saya mau bahas perihal aksesoris sepeda sekaligus perlengkapan keselamatan dalam bersepeda. Kalau di video-video sebelumnya saya sempat bahas helm. Saya ada dua video yang membahas helm. Pertama helm Airnox. Itu video yang pertama kali saya upload di channel ini. Teman-teman bisa klik videonya di link di atas. Itu helmnya yang harganya di kisaran 250 ribuan sampai dengan 280 ribu. Kemudian helm yang kedua, helm yang mereknya PMT model K02, dan itu helm yang harganya di harga menengah medium sekitar 800 ribuan, di bawah 1 juta, yang punya kualitas yang bagus banget. Terus saya sempat sharing juga tentang lampu sepeda, lampu depan sepeda, headlamp sepeda, merek New Baller. Teman-teman bisa cek videonya juga dengan klik link di atas. Kali ini saya mau bahas atau mau sharing tentang lampu sepeda tail light. Mau tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pojok Goes Channel. Ini tail light atau lampu sepeda belakang yang saya punya. Ini mereknya TAF Sport. Ini harganya cukup ekonomis untuk teman-teman semua. Harganya nggak lebih dari 70 ribu, sekitar 60 ribuan harganya, dan ini rechargeable atau bisa dicas pakai charger tanpa harus menggunakan baterai. Jadi lampu ini nggak pakai baterai A2 atau A3, ini pakai charger untuk dicas ke sini. Kita lihat seperti apa isinya. Yang pasti ada lampu. Ini dimensinya cukup besar, lampunya cukup besar juga, jadi kelihatan kalau dari jauh tuh kelihatan banget lampunya. Kemudian di dalamnya ini udah pasti ada chargernya, kabel charger. Kita lihat ada strap. Oke, strap untuk di seat post, masukin seat post. Ini ada lubang-lubangnya juga, tergantung nanti seat post yang ukuran berapa yang teman-teman bisa pakai, gitu ya. Kemudian ada ini, ada charger. Yang pasti ada brosur di dalamnya, karena produk yang bagus, yang baik, selalu ada brosur di dalamnya sebagai panduan pengguna untuk melakukan atau memakai barang yang akan digunakan. Oke, sekarang ini mereknya TAF Sport LED. Ini LED, mereknya TAF. Di sini dimensinya cukup besar, sekitar berapa nih? 10 sentian lah. 10 sampai 11 cm dimensi lampunya. Ini bisa dipasang vertikal begini di seat post, atau bisa dipasang horizontal, karena ini bentuknya juga universal. Bisa masuk begini, atau bisa masuknya begini, caranya begini. Oke. Ini LED. Di sini ada indikator. Ini ada indikator untuk lampu pada saat kita ngecas. Jadi kalau dicas lampunya akan kelap-kelip. Kalau udah penuh, dia akan terangnya akan steady gitu ya, nyala terus. Dan juga indikator kalau kita menyalakan lampu ini pada saat malam hari. Jadi ini bisa dicas. Kemudian di sini ada lubang atau slot untuk charger. Biasa pakai charger yang handphone. Yang C, kalau nggak salah yang C ini jenisnya yang C, bukan yang C plus, bukan yang model iPhone juga, bukan yang besar, ini yang kecil, yang biasa.
Ini begini. Kita coba lihat chargernya. Nih, kalau dia belum penuh atau dalam posisi charging, dia akan klip-klip. Kelihatan ya, klip-klip. Mati, nyala, mati, nyala. Tapi kalau dia nanti udah penuh, dia akan nyala terus. Cahayanya ini cukup terang. Cukup terang. Kalau nggak salah ini sekitar jaraknya 10 meteran. 10 meter, 5 meter bisa kelihatan. Karena ini ukurannya cukup besar juga untuk sebuah lampu sepeda. Jadi pengendara yang berada di belakang kita itu bisa melihat posisi keberadaan kita di depan. Ini kita coba nyalanya. Tuh. Ini saya matiin dulu ya. Lebih jelas. Ini posisi kalau pencahayaan di jalan itu kurang. Jadi kalau teman-teman ada pengendara yang di belakangnya bisa terlihat jelas nih. Ini jarak dari sini ke kamera itu sekitar 1 meter. Jadi masih terlihat jelas. Kita belum coba jarak yang 10 meter. Nah, bisa juga begini. Oke, cukup terang untuk digunakan pada saat malam hari. Ada beberapa model juga. Ini yang flash. Ini yang model flash. Nah, strobo. Klip-klip strobo. Tapi menurut brosur sih ini ada beberapa model. Cuman saya belum bisa mainin ininya, nggak ketemu celahnya dalam merubah mode dari lampunya. Oke. Sekarang kita lihat berapa sih kapasitas atau ketahanan baterainya. Saya nggak tahu ini waterproof atau enggak. Ini harusnya sih waterproof ya, aman terhadap air hujan, bukan disiram sengaja disiram atau cemplungin. Tapi kalau masih hujan sih masih oke lah, masih oke untuk digunakan. Kita lihat brosurnya. Ada apa aja? Yang pasti brosurnya dalam bahasa Inggris. Oke, ini posisinya yang saya bilang tadi, bisa berdiri, bisa tidur gitu ya, bisa vertikal, bisa horizontal. Kemudian ada standar. Sebenarnya ini ada beberapa model sih. Ada 3, ada 3 lagi, ada 6. Ada 6 model. Kalau lihat dari brosurnya, ada standar. Standar itu yang nyalanya biasa, nyala terus. Kemudian high beam, agak terang sedikit daripada yang standar. Kemudian overdrive. Overdrive itu nyalanya terang banget, maksimum. Kemudian di sini ada flash, lampu yang kelap-kelip. Ada yang keterangannya itu 50%. Kemudian ada yang 100% nyalanya, lebih terang. Kemudian ada yang strobo tadi, yang flashnya cepat. Kemudian ada ya indikator baterai, ini di sini. Dan sekarang kalau lihat dari brosurnya itu jaraknya 10 meter. Jaraknya lebarnya itu sekitar 10 meter. 10 meter, 113 ya, 10 meter. Untuk daya tahan baterai. Baterai kalau untuk yang standar itu 6 jam 20 menit, sekitar 6 jam. Kalau yang lebih terang lagi, lumennya itu 50. Kalau yang standar tadi lumennya itu 20. Kalau yang lebih terang dari yang standar, lumennya itu 50, itu 2 jam 45 menit. Kalau yang overdrive, yang maksimum lumennya itu 100 nih, maksimum 100. Hanya bertahan 1 jam 40 menit. Kemudian kalau yang flashing, klip-klip, yang 50%,
tahannya 5 jam, yang 100% tahannya 3 jam. Kalau yang strobo, yang kelap-kelipnya cepet, itu hanya bertahan 2 jam 50 menit. Sedangkan untuk waktu chargingnya atau charging time-nya itu 2 jam. Dari kosong, baterainya ini kosong sampai dicas penuh nanti sekitar 2 jam. Beratnya ini ringan, jadi sekitar 31 gram. Saya rasa cukup recommended untuk lampu yang berkisar di harga 50 sampai dengan 60.000 rupiah untuk kita gunakan. Demikian video singkat kali ini, semoga video ini dapat membantu dan memberikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih lampu sepeda tail light yang akan digunakan di sepeda kalian. Agar channel ini berkembang, jangan sungkan untuk ketik komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau channel ini bermanfaat, untuk klik like, subscribe, and share. Sekian dari saya, tetaplah bersepeda, utamakan keselamatan, patuhi aturan lalu lintas, dan bersepedalah sesuai dengan kemampuan kita, karena keluarga kita menunggu di rumah. Saya Indika mohon pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Salam goes, satu sepeda, sejuta sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.